masih sedikit tanggung sekali ya. Apa yang manusia rencanakan dalam hidupnya akan sia-sia, sebab bisa dinikmati jika rancangannya berhasil dan tidak berhasil semasa hidup saja. Setelah itu akan lenyap dan bermula dari nol. Orang yang berjuang dari nol dan bersih akan menerima hasil yang diharapkan. Kita perlu memelihara hati dan memiliki semangat dalam hidup. Perlu rendah hati supaya kita mengubah sikap buruk. Kalau kita berjalan dalam kegelapan akan merugikan diri sendiri. Orang yang malas akan menjadi miskin, dan orang yang rajin akan mendapatkan kebutuhan yang terpenuhi. Kita berbahagia jika kita tidak mengikuti hidup orang yang tidak benar dan yang berdosa, dan tidak bergabung kepada orang yang suka bicara yang tidak bermanfaat. Orang yang berjuang dengan keras akan menuai. Segala kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan, dan Allah akan memelihara kita. Dan Allah tidak membiarkan orang benar goyah. Tuhan adalah harapan dan kepercayaan bagi kita sejak kita usia muda dan selama-lamanya. Dengan bantuan Tuhan, segala sesuatu akan baik dalam hidup. Yang benar ada di pihak Allah, dan yang jahat akan menuju jalan buntu. Tuhanlah yang bisa memberi segala kebutuhan untuk manusia semasa ia hidup. Nah, ini videonya panjang, saya sambungkan lagi. Wow, 20 ini panjang juga ya. Terus, wow, luar biasa panjangnya ya. Wow, panjang juga ya. Dicobalah, karena baru 2 menit lebih ya. Jadi isi buku yang ke-20 ini bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Penasaran? Tonton terus ya. Oke. Menerima ajaran yang bijak adalah suatu manfaat dalam kehidupan dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Tuhan selalu mengontrol orang jahat dan orang yang baik. Serahkanlah keputusan kita kepada Tuhan agar segala rencana tepat. Kita memikirkan segala sesuatu, dan Tuhan yang mengatur langkah kita. Orang yang baik hati akan diberkati oleh Tuhan. Manusia selalu membuat rencana, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Untuk dapatkan pengetahuan, kita harus takut kepada Allah, namun kepada orang yang tidak percaya menyepelekan hikmat bimbingan Tuhan. Kita harus menghargai hasil pertama-tama dan harta, dan memuliakan Tuhan, sehingga apa yang kita perlukan Tuhan akan menyediakannya. Orang yang tidak menghargai perkataan Tuhan akan berakibat buruk, dan orang yang mematuhi Tuhan akan mendapatkan hikmat yang besar. Kebesaran jumlah rakyat adalah suatu kekuatan bagi raja, namun tanpa ada rakyat, pemerintah akan buntu. Hati tenang menyegarkan tubuh, iri hati menyulitkan badan. Membiasakan bicara lemah lembut mengatasi kegeraman, namun bicara yang kasar akan cepat marah. Dengan merendahkan hati untuk menerima nasihat, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Jika kita selalu bijak, berarti kita memahami dan membiasakan bicara positif, dapat memberi keyakinan. Agar kita menjadi bijak di masa depan, harus mendengar nasihat dan menerima didikan Tuhan. Selalu memenuhi kebutuhan bagi orang benar, namun bagi orang-orang yang jahat dibiarkan kelaparan. Jangan kita bicara tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang rendah hati mempunyai suatu manfaat. Waktu itu pergunakanlah sebaik mungkin supaya terhindar dari kemiskinan. Berusahalah agar kita mendapatkan berkat. Orang yang berpengalaman yang luas lebih berharga daripada emas dan permata. Orang yang suka berusaha mendapatkan kelimpahan
tidak bijaksana akan mengalami kehancuran. Orang yang memperoleh berkat dari hasil kejahatan akan sia-sia dan akan mendapat maut. Orang yang suka kebenaran dan mengasihi orang lain akan bercahaya dan mendapat kehormatan dari orang lain. Punya harga diri lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan. Jika kita ingin mendapat pengetahuan, harus menerima didikan, namun orang yang melanggar bimbingan adalah bodoh. Siapa yang cepat marah adalah tindakan bodoh, dan orang yang bijaksana akan sabar dalam segala sesuatu. Orang yang benar dijauhkan dari mara bahaya, namun orang yang jahat menempuh maut. Jalan yang benar adalah ada damai, dan jalan yang negatif akan menghadapi celaka. Orang yang cepat marah adalah bodoh, dan orang yang sabar adalah seorang yang bijak. Orang yang tenang dan bicara sopan bisa menghadapi masalah, namun orang yang bicara tinggi akan membuat suasana jadi tidak baik. Orang akan gagal kalau tidak mempunyai pertimbangan dan nasihat. Berhasil jika nasihat yang benar diambil. Orang kaya banyak sahabat, dan yang miskin dihindari orang. Perlu mendengar nasihat supaya bijaksana ada pada kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang yang berbuat jahat tidak berguna, dan orang yang benar dimanapun dia berada akan menerima pahala dan berkat dari Tuhan. Orang yang sabar punya pengertian yang besar, dan orang yang cepat emosi menimbulkan hasil yang tidak bermanfaat. Orang yang berhadapan dengan musuh harus memiliki kelembutan dalam bicara, sehingga akan mendapatkan damai. Orang yang sabar seperti seorang pahlawan, dan orang yang tetap tenang bisa melakukan hal yang besar. Orang yang tidak jujur jauh dari kebahagiaan. Orang yang tidak bijak sebelum mendengar berkata-kata. Orang yang memiliki banyak pengalaman akan dewasa dan mandiri. Segala sesuatu bisa dicapai karena banyak pertimbangan. Di setiap negara memerlukan pemimpin dan memerlukan penasihat kerjasama antara satu dengan yang lain, sehingga suatu negara terbentuk dengan baik. Orang yang mau menerima nasihat akan membuat dia bisa diubah, dan siapa yang tidak suka nasihat tidak mendapatkan perubahan. Rakyat menjadi banyak karena ada raja, dan jika tidak ada bantuan rakyat, maka suatu pemerintah tidak akan terlaksana. Orang yang sabar mempunyai manfaat, tetapi orang yang cepat emosi adalah membawa kebodohan. Orang yang rajin menerima berkat dan orang yang tidak tenang dalam menghadapi sesuatu akan mengalami kerugian. Orang yang bimbang dan tidak terkontrol akan pribadinya, maka ia seperti kota yang kacau balau keadaannya dan tidak ada ketenangan. Jangan bangga terhadap pribadi, sebab segala sesuatu tidak menjamin kapan bisa terjadi. Orang yang memahami segala sesuatu tahu dengan keadilan, tapi orang yang tidak berpengalaman tidak mengerti maksud segala sesuatu. Orang yang malas menjadi miskin, dan orang yang rajin akan mendapatkan berkat. Orang yang mau diajar mau berubah, dan orang yang tidak suka dibimbing tidak memiliki apa-apa. Oke, ini sekianin dulu juga, bersambung ketiga otomatis karena masih panjang ya. Saya berlanjut yang ketiganya ya, video ketiga masih.